Jamaah salat subuh yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang muttaqin. Hadirin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kita memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kita. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita. Dan ini menjadi bahagian daripada fadilah istighfar. Mungkin adalah cerita yang masyhur di tengah di mana ada seorang tukang roti yang punya cita-cita besar, pengen bertemu seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal, yakni Imam Hambali. Jadi rupanya suatu hari Imam Ahmad bin Hambal ini seolah-olah tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada petir, rasanya tergerak saja hatinya ingin pergi menuju ke Basrah, Kufah, Irak. Dan benar-benar ia langkahkan kakinya menuju sana, padahal perjalanan cukup jauh sampai kemudian dia terlunta-lunta di jalan. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, sampailah di kota Basrah. Kemudian dia terlunta di sana, kemudian bermaksud dia untuk menginap semalam saja di masjid tersebut untuk istirahat. Satu masjid untuk istirahat. Tapi ternyata tidak diperbolehkan pula oleh pihak masjid ketika itu. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, dia minta izin untuk istirahat sejenak di situ untuk satu malam saja, menyelamatkan dirinya dari pada malam hari itu. Tapi tidak mendapatkan izin sampai kemudian ia pun diusir dan kemudian coba tidur di emperan. Sampai di emperan pun demikian juga, tidak diperbolehkan juga. Tidak diperbolehkan juga. Nampaklah ketika itu oleh seorang tukang roti, diizinkanlah di sini saja di tempat saya walaupun sederhana dan kecil, silakan istirahat di sana. Ada satu keajaiban di situ yang tampak oleh Imam Ahmad bin Hambal, tapi dia tidak tahu kalau dia adalah Imam Ahmad bin Hambal. Pada saat si tukang roti ini mengadon adonan rotinya, dia terus mulutnya berkumat kamit mengucapkan istighfar. Terus dia beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Terus diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Aneh, ditanya, amalan apa yang kau lakukan itu? Kenapa engkau senantiasa mengucapkan itu? Apa fadilahnya? Banyak sekali fadilahnya, kata tukang roti ini. Banyak hajat-hajatku yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Cita-citaku dan keinginan-keinginanku yang Allah kabulkan, kata tukang roti ini. Masya Allah, kata si Imam Ahmad bin Hambal. Tapi ada satu hajat besar sekali yang sampai saat ini belum terkabulkan dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kamu sudah senantiasa mendawamkan istighfar ini? 30 tahun. Katanya demikian cerita si tukang roti ini. Lalu apa hajatmu itu? Aku berangan-angan, bercita-cita, aku rasanya ingin ketemu dengan seorang imam besar itu.
bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, terkejut Imam Ahmad bin Hanbal disebutnya seperti itu. Karena meskipun dia ulama besar, ya, ulama terpopuler dan segala macamnya, zaman dulu belum ada zaman Facebook, YouTube, Twitter dan segala macamnya belum ada pula, sehingga hanya namanya saja yang harum, wajahnya tidak dikenal. Sampai sedemikian rupa pun dia tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengar angan-angan cita-cita dan cita-cita besar dari tukang roti itu, terkejut Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, Allah telah kabulkan doa dan harapanmu tersebut, wahai saudaraku. Sesungguhnya yang ada di hadapanmu ini adalah itulah yang engkau impi-impikan. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal itu, berpelukanlah mereka. Masya Allah. Ibu dan bapak sekalian dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sesungguhnya andai kata kita mendawamkan istighfar terus, yang bermakna adalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya layak betul kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sangka, jangan kira bahwa sungguhnya pun kita sudah sholat sedemikian rupa kemudian sudah benar-benar sholat, kita belum tentu juga. Tetapi banyak juga di lain sisi dosa-dosa kecil yang mungkin kita tidak nyadar, tidak sadar. Ternyata itu juga bagian daripada dosa-dosa yang mesti harus kita istighfarkan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Insyaallah sebanyak apapun dosa-dosa kita, ya melaut pun dosa-dosa kita, insyaallah Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan surga yang Allah sediakan dan janjikan itu bukan hanya sekedar bagi mereka-mereka yang senantiasa rajin itu enggak juga, tapi kata Allah di dalam surat Ali Imran tadi itu adalah juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina idza fa'alu fahishah. Demikian juga disediakan bagi orang-orang yang terlanjur berbuat fahisyah, auzalamu anfusahum, atau menzolimi diri sendiri, fastaghfaru li dzunubihim, beristighfar di atas dosa mereka, walam yusirru ala ma fa'alu, lanjutannya, dan mereka berjanji untuk tidak berbuat apa yang sudah mereka lakukan, keburukan-keburukan tempo lalu. Allah Maha Pengampun. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Fa'tabiru lil absar, hadallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.